Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Ramadan. Selamat berpuasa untuk seluruh teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga semua amal kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Bang, Kita kembali. Marquez is back ya? Enggak. Itu mah iya, Bang. Iya, betul ya. Itu mah iya. Itu menjadi salah satu bahasan kita nanti. Iya nggak, Bang? Karena kita sekarang ketemu di Review ya? MotoGP Portugal 2021. Itu dia. Nih jaraknya berapa, Bang? Cuma sekitar 5 bulan. 5 bulanan kan 5 terakhir bulan. itu 22 November. Nah, seri terakhir di terakhir MotoGP 2020. Betul. Sekarang main lagi di Portimao. Dengan jarak 5 bulan ya, 5 bulan. Tapi itu yang menjadi tantangan, Bang. Setuju. Bener nggak? Betul. Pastinya sangat berbeda. Apanya yang berbeda? Ya kita tonton lah, Bang. Ya nggak, Bang? Ikutin nih guys, pokoknya sampai habis, jangan setengah-setengah. Itu dia. Iya. Aduh, bibir ini Pak udah kering banget. Aku baru ngomong sebentar tapi udah kering. Aduh. Bismillah. Nah, Bang. Ya. Menurut Bang Joni, kita bicara dari yang bikin kejutan dulu nih, Bang. Oke. Ya nggak, yang bikin kejutan yaitu Marc Marquez comeback. Marc Marquez is back. Akhirnya is back. Aduh. Bang. Oke. Menurut Bang Joni, apa yang akan terjadi pada MotoGP Portugal ini dengan kehadirannya Marc Marquez? Ya sebenarnya ini menjadi bumbu tersendiri ya, dan juga ini menjadi euforia nih buat para fanatikan Marc Marquez, karena ya terakhir kita menyaksikan dia beraksi itu 27 Juli 2020. Itu pun nggak sepenuhnya ya? Nggak sepenuhnya, karena dia mengalami insiden crash, dan itu yang menjadi penyebab kenapa dia harus absen di MotoGP 2020 dan harus adios sama titel juara dunia 2020. Lumayan 9 bulan ya, 9 bulan ya, tinggal nunggu ini Bapak Siaga. Nah, itu dia. Ada yang jadi Bapak Siaga? Nah, cuman memang ini agak sedikit saya pikir kontroversial, karena saya sempat memantau beritanya itu sebenarnya baru akan ada informasi di 12 April. Oh gitu? Iya, ternyata malah kabarnya beritanya itu muncul Marc Marquez di 10 April, Sabtu kemarin. Itu dia, tuh. Dan itu tiba-tiba langsung dinyatakan Marquez kembali. Lah, padahal ya sesuai dengan aturan nih, kalau ada pembalap cedera itu diperiksa dulu oleh dokter yang merawatnya. Dokter yang merawatnya baru memberi izin. Nah, sebagai pembalap yang baik pembalap MotoGP yang baik, dia harus datang ke medical MotoGP klinika mobil ya, mobile. Di sana kan tim medis MotoGP akan melakukan assessment layak atau tidaknya ini, tapi tiba-tiba langsung udah pasti. Dan bahkan uniknya lagi tuh yang sempat saya pantau, ya Marc Marquez langsung masuk di dalam daftar panelis konferensi pers. Itu dia, Bang. Ya ibaratnya kalau menurut gue nih ya orang nih kan udah lama yang dinanti-nanti kan. Betul. Udah lama dinanti-nanti untuk bisa comeback lagi, kapan nih gue balap, kayak gimana gitu. Dan fansnya juga ya ini suatu penantian akhirnya terjawab kan, sebenarnya kayak gitu kan. Ya ini sebenarnya ulahnya Dorna juga sih, Bang. Kalau menurut gue ulahnya Dorna juga untuk menyambut seorang Marc Marquez. Betul. Balik lagi di MotoGP dengan mencantumkan namanya di starting list untuk pembalap MotoGP 2021 di Portugal. Akhirnya ya udah nih, Bang. Udah di-push semua kan, ya dengan satu kayak begitu aja akhirnya kan semuanya kebongkar, Bang. Iya, dan ini tentunya menjadi istilahnya apa ya, membuat MotoGP Portugal 2021 ini ya paling ditunggu-tunggu oleh banyak fanatikan MotoGP dan juga banyak orang, karena termasuk saya, Bang. Sama juga. Saya ingin melihat bagaimana seorang Marc Marquez bisa bertarung di itu dia, Bang. Seri pertamanya dia di MotoGP 2021 dengan kondisi baru pulih dari cedera. Ya, karena apakah ia akan mengagetkan? Betul. Jadi kalau saya melihat emang masih ini kayak dua sisi mata uang ya. Di satu sisi Marc Marquez baru sembuh karena baru 4 bulan. Padahal kalau melihat proses operasi ketiganya kemarin ini merupakan operasi besar. Artinya seperti melakukan operasi pertama lagi, dan bahkan
dia harus istilahnya mencangkok bagian tulang pelvis ke tulang humerus kanannya agar mempercepat sel tulangnya cepat tumbuh. Dan dikatakan ya tidak sampai dibilang drastis sangat bagus, tapi memang ada pertumbuhan. Dan dari dokter pun kemarin mengatakan ya tidak sampai ya Marquez fit 100%, tapi di batas memang masih bisa untuk ikut kompetisi ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya nanti yang menjadi pertarungan adalah Marc Marquez selama ini belum mencoba motor MotoGP RC213V 2021 loh. Nah, itu dia, karena kemarin dia melewatkan 2 sesi tes pramusim MotoGP di Qatar. Yang di 2 MotoGP 2020-nya RC213V-nya yang betul. 2020 pun dia hanya mencoba yaitu di seri Jerez. Ya kan? Harus 9 bulan lalu. Iya, yang ketika dia jatuh betul. Gitu kan. Nah, setelah itu kan dia belum pernah ada adaptasi lagi nih, Bang. Iya, dan kalau kita ingat, itu pun motor yang dipakai itu ya banyak yang bilang itu penyebabnya kenapa jadi insiden karena motor pengembangan Honda RC213V-nya belum sempurna. Ya. Nah, ini menjadi problem. Artinya kita masih akan melihat apakah Marquez bisa mengatasi atau beradaptasi dengan segera dengan kondisi yang masih cedera mulai free practice pertama. Katakanlah nanti di free practice pertama dia mulus dan bahkan ya kalau sampai dia lolos otomatis ke Q2, free practice 1, 2, 3 langsung berada di 10 besar. Ini akan menandakan memang langkah yang mulus nih dari mungkin proses adaptasi motor baru dengan Marc Marquez kemudian kondisi masih kurang ini, artinya ini akan menjadi sangat seru. Dan yang membuat tantangan lagi buat Marc Marquez adalah sirkuit internasional Algarve Portimao Portugal ini juga baru pertama kali Marc Marquez aja. Dia sempat turun pakai motor spek RC2V jalanan. Itu pun ya tidak dicantumkan waktunya dan nah, kalau itu bikin penasaran sebenarnya. Ya. Dia ketika dia coba di Catalunya, ketika dia coba di Portimao, itu yang bikin penasaran kan sebenarnya. Berapa sih catatan waktunya? Dan nggak ada yang semua tutup mulut kan? Ya, karena persoalannya kalau memang sampai ketahuan catatan waktunya katakanlah lebih jauh, berarti kondisinya belum sebaik saat Marc Marquez tidak cedera. Itu pertama. Dan kedua, kemarin itu sempat ditampilkan tuh Marc Marquez menikung di tikungan terakhir Portimao menggunakan motor spek RCV jalanan itu. Berbeda gaya menikungnya. Gaya balapnya. Iya, seperti ada kompensasi atau dia mengubah gaya balapnya. Artinya memang ini menjadi tantangan tersendiri buat Marc Marquez. Dan juga salah satu lagi nih, kenapa menjadi tantangan terberat? Karena kita tahu bahwa karakter Portimao dengan 4,6 km ini adalah roller coaster, di mana tikungan pertama itu hard braking paling kenceng, kemudian belok ke kanan, ke kiri, kemudian tikungan 5 belok kiri dengan hard braking yang cukup kencang, dan bahkan di tikungan terakhir itu long sweep, artinya benar-benar kondisi orang butuh menuntut fisik sih sebenarnya dan Portimao nih Bang ya. Ya, dan mungkin ini akan agak sedikit merepotkan karena hard braking ini benar-benar ya tangan yang akan diforsir melihat kondisi fisik seorang Marc Marquez. Nah, cuman itu kondisi-kondisi tantangannya, tapi Marc Marquez itu sebenarnya cukup legowo, artinya tidak memancang target yang luar biasa. Terlalu apa ya istilahnya nggak terlalu fantastis lah. Iya, tidak ambisius banget, artinya ya saya datang, saya melihat, saya menang. Nah, dia nggak begitu, dia cuman ya saya akan coba sebaik mungkin, dan dia selalu bilang saya sekarang tuh patokannya ikut apa kata dokter yang merawatnya, dan juga dia bisa mengetahui sebenarnya dia yang merasakan bagaimana tubuh dia mengerti bahwa tubuhnya ini bisa mengatasi hal itu. Jadi ya kita akan lihat nih, karena banyak tantangannya juga dengan tadi yang jelaskan, dan kalaupun spektakuler ya ini benar-benar menjadi ya santapan lah buat kita penggemar MotoGP. Itu karena gini, kalau menurut gue nih Bang, ketika Marc Marquez comeback di MotoGP 2021 terutama di Portimao ini. Portimao, betul. Banyak pembalap akan ketar-ketir nggak sih dengan hadirnya Marc Marquez gitu, Bang? Iya nggak? Ya, orang tahu dong Marc Marquez siapa, gitu kan. Secara levelnya dia, ya apa ya Bang? Alien gitu kan? Udah bukan baby alien loh. Udah bukan baby alien ya? Iya, udah alien sekarang mah, bener-bener alien nih. Udah alien gitu loh. Ya, orang udah tahu kapasitas seorang Marc Marquez seperti apa kan. Nah, apakah itu dia Bang yang tadi gue bilang sama lo. Iya. Kemunculan dia
ya akan menjadi pembalap khawatir, terutama Fabio Quartararo, Joan Mir, yang muda-muda yang udah pernah fight sama dia lah, gitu kan. Nah itu akan menjadi khawatir atau enggak nih? Nah ini akan menjadi game changer, asalkan nih Marc Marquez benar-benar tidak ada masalah berarti dengan kondisi cederanya, karena ya saya masih meyakini bahwa Marc Marquez akan mencoba untuk tampil istilahnya tidak mengambil resiko terlalu besar yang mengakibatkan mungkin dia jatuh lagi yang bisa membuat cederanya kambuh. Nah itu dia, itu yang membuat gue penasaran terhadap bagaimana seorang Marc Marquez yang sekarang nih. Iya. Di awal ketika dia kembali. Betul. Karena gini, ya tadi yang gue bilang lagi bang, Marquez tuh orang yang suka push to the limit. Betul. Yang suka ibaratnya mencari tahu batas gue kemana gitu kan ya bang. Betul. Ya kelihatan dari aksi savingnya dia. Betul. Miring udah 65 derajat masih aja tetap bisa bangun lagi atau kayak gimana gitu kan. Nah, yang di MotoGP Portugal ini sekarang Marquez ada beberapa hal ya bisa dibilang aturan yang harus diturutin sama dia. Betul. Yang pertama, fisioterapinya dia berkata lu jangan terlalu mengepus. Betul. Iya nggak? Iya. Terus yang Bang Joni bilang tadi dokter. Iya. Iya nggak? Pokoknya dokter aja nggak sebenarnya masih memberikan. Ya walaupun lampu hijau tapi tidak ada sedikit warning ya bang. Ada sedikit peringatan kan gitu. Betul. Nah, apakah nih Marc Marquez akan menjadi seperti itu atau Marc Marquez balik lagi ke Marc Marquez yang dulu? Iya. Nah itu yang menjadi tanda tanya besar nih bang. Pokoknya selama nanti nih kita lihat di free practice pertama Marc Marquez all the way ternyata tidak merasakan hal yang membuat dia khawatir sakit atau gimana, saya yakin Marc Marquez akan tetap jadi seorang Marc Marquez. Itu pertama guys. Yang kedua lagi tadi benar. Kalau pamannya catatan waktu nanti dia udah bisa ngacak-ngacak waktu pembalap yang lain wajib khawatir karena ya otomatis nih tantangan sebenarnya adalah kan tahun lalu memang no Marquez ya kompetisi memang makin seru tapi kalau ada Marquez apakah pembalap-pembalap lain bisa mengikuti istilahnya ibaratnya apa ya levelnya gitu nggak bang ya standar bermain dia gitu atau jangan-jangan Marc Marquez cedera aja ternyata masih bisa ngacak-ngacak ini sangat luar biasa. Dan yang paling kemarin sempat unik itu membahas ulasan dari David Emmet yang dia membanding-bandingkan performa Marc Marquez dari awal tahun dengan beberapa pembalap semua era. Memang catatan waktunya itu cukup bagus, konsisten, dan hanya saja saat itu kondisinya memang tidak dalam kejadian insiden parah yang baru pertama kali kejadian dirasakan oleh Marc Marquez. Nah giliran di musim keduanya ya Marc Marquez masih terbilang kalah. Nah ini juga menjadi unik karena ya di saat pembalap mengalami cedera cukup parah, comebacknya itu agak makan waktu ya. Bagaimana saya ingat Valentino Rossi 2010 cedera, kemudian patah tibia ya. Iya, ya sampai sekarang dia agak kesulitan untuk melakukan comeback. Padahal sebelum-sebelumnya ya cuman 2 musim kehilangan gelar, 2008-2009 meraih gelar juara dunia. Atau kita ingat Jorge Lorenzo kemudian yang pindah ke Ducati mengalami insiden, kemudian pindah ke Honda juga agak kesulitan. Nah apakah nih Marc Marquez nanti ada mindset seperti itu karena kondisi fisik yang mungkin belum sempurna? Ini kita akan tunggu. Tapi yang pasti nih saya yakin Marc Marquez akan tetap istilahnya mengerti apa kata tubuhnya. Seandainya dia merasakan ada yang nggak beresnya dengan cederanya, mungkin dia tidak akan melakukan pemaksaan. Jadi ibaratnya ini ada 2 sisi nih bang. Betul. Ada 2 sisi mata uang yang tadi Bang Joni bilang. Di satu, akankah dia menjadi Marc Marquez yang dahulu? Sebelum cedera. Marc Marquez yang nekat, Marc Marquez yang melebihi batas, Marc Marquez yang ambisius gitu kan. Atau di sisi lain adalah Marc Marquez yang yaitu tadi mematuhi beberapa aturan yang diterapkan oleh dokternya, fisioterapinya, bahkan juga mungkin dari Honda kali ya. Pasti. Ya nggak? Artinya kan pasti akan ada perubahan karena apa? Di saat dia melakukan perubahan ini bukan ada arti dia istilahnya tidak mencoba untuk kompetitif, tapi dia akan berusaha mengeksplor bahwa memadukan Marquez tanda petik baru yang kondisinya cedera, kondisi yang seperti ini sekarang, dengan motor yang istilah dia cari titik kemampuannya seperti apa dengan kondisi dia yang ada. Karena
ya jujur kata ya, pembalap itu kan ya masih bisa mengulik potensi itu di saat mungkin penampilan terbaiknya, tapi di saat juga performanya tidak baik. Nah, kalau umpamanya sekarang Mark Marquez katakanlah bisa menemukan potensi motor Honda RCV 23V-nya meski dia cedera, saya yakin di musim depan atau di 2 musim ke depan dia akan kembali tampil kompetitif. Oke, nah karena gini Bang, secara insting pembalap ya gitu ya? Iya. Ya secara insting pembalap nih, gitu Bang. Karena ketika nih kita beradaptasi dengan motor baru, ya kan? Ya di hari pertama, ya misalnya kayak di free practice 1, free practice 2, ya kita kan adaptasi kan, mencari tahu di mana salahnya, di mana gua harus nikungnya seperti apa gitu kan. Itu kan seperti itu kan. Setuju. Nah, di hari kedua body udah mulai beradaptasi dengan si motor. Nah, itu yang diharapkan sama temen-temen. Ya enggak, senggangannya Marc Marquez nih di hari kedua ya pasti akan tampil lebih baik lagi daripada hari pertama. Betul. Ya enggak? Harusnya seperti itu kan? Harusnya seperti itu. Cuman itu kan kalau pemainnya semua berjalan dengan istilahnya smooth, tidak ada problem ya seperti malu Bang, 9 bulan udah nggak pernah bawa motor sendiri. RC 213 VS itu nggak masuk dalam hitungan loh. Itu sih ya motor 2017 dulu. Iya 2017 lagi ya. Nah, itu dia, itu buat motor latihan aja. Iya. Ya istilahnya udah lama nggak naik motor gitu kan. Naik motor lagi pakai itu. Tapi untuk adaptasi dengan motor yang sesungguhnya motor balapnya baru hari nanti di hari Jumat FP1 FP2 itu pun ya kalau lolos tes medical check up di klinika mobil. Iya, betul. Tapi gue yakin lolos. Marquez dilawan. Itu dia. Oke Bang. Nah ini kita sepanjang ini baru ngomongin tentang seorang Marc Marquez nih Bang. The only Marc Marquez. Iya nggak? Nah. Ya gimana nggak dia doang, emang kemarin tuh trending topiknya dia, sampai beberapa kejadian MotoGP yang heboh hilang. Itu dia. Kabar Marc Marquez. Ya, apalagi Moto-E. Iya, Moto-E hilang. Beritanya Marc Marquez. Andrea Dovizioso ngetes Aprilia hilang. Walaupun sedikit kebaca mah. Iya. Oke, kita ngomongin tentang seorang Marc Marquez dulu tadi ya. The only Marc Marquez. Nanti yang preview di video yang berbeda guys. Berikutnya, Ya, pokoknya intinya tadi dari pembicaraan kita adalah yang satu, Marc Marquez ada beberapa handicap nih Bang ya. Betul. Di pertama kali dia comeback. Betul. Satu, kondisi fisik masih belum terlalu 100%. Terus ada ya permintaan dari si fisioterapi dan dokter untuk jangan ambil resiko. Terlalu mengepus ya, untuk tidak mengambil resiko. Betul. Gitu kan. Dan tetaplah pokoknya kondisi Portimao-nya yang roller coaster. Menuntut fisik yang ya istilahnya enggak walaupun teknikal dia juga menuntut fisik. Harus 10% katanya. Harus 110%. Iya. Nah, Rossi gimana tuh 110%? Kayak dulu kan dia harus 110%. Iya, gue ingetnya gitu kan. Rossi mengerahkan kemampuannya 110%. Iya nggak Bang? Betul. Kangen gua sama yang kayak gitu tuh. Aduh. Oke. Saya Kabudiansyah dari Autorace ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit juga. See you guys. Sampai jumpa.